Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Di video ini aku mau sharing ke teman-teman tentang berkas-berkas apa saja yang perlu teman-teman persiapkan untuk menghadapi pemberkasan CPNS 2019. Berkas-berkas ini ada yang bisa teman-teman persiapkan sekarang sebelum pengumuman, ada juga berkas-berkas yang hanya bisa dipersiapkan setelah ada pengumuman dari instansi yang teman-teman lamar. Berkas-berkas ini berdasarkan dari pengalaman pribadi aku yang mengikuti rekrutmen CPNS 2018. Nah, kemungkinan untuk pemberkasan di CPNS 2019 ini juga tidak beda jauh ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang. Nah, teman-teman jika ingin tahu berkas-berkas apa yang perlu teman-teman persiapkan, yuk kita bahas satu-satu. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, serta share agar aku semakin semangat bikin videonya. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Berkas pertama yang perlu teman-teman persiapkan dari sekarang adalah legalisir ijazah dan transkrip nilai teman-teman. Ada instansi yang meminta legalisir ijazah dan transkrip nilai dari SD sampai pendidikan terakhir teman-teman. Ada pula instansi yang hanya meminta legalisir ijazah dan transkrip nilai dari pendidikan akhir teman-teman. Tapi saran aku nggak apa-apa buat jaga-jaga teman-teman legalisir aja ijazah dan transkrip nilai teman-teman dari SD sampai pendidikan terakhir teman-teman. Kenapa? Karena ini kan apalagi kondisinya lagi kayak gini ya teman-teman, lagi COVID kayak gini, takutnya nanti persiapan pemberkasan teman-teman setelah pengumuman itu hanya sebentar, hanya mungkin 1 minggu atau 5 hari, sehingga teman-teman kan kalau misalnya sekolahnya dulu jauh di kampung, sekarang teman-teman ada di kota, itu kan butuh waktu. Jadi teman-teman bisa prepare legalisirnya dari sekarang teman-teman. Teman-teman bisa titipin ke orang kepercayaan teman-teman di tempat sekolah teman-teman, atau bisa juga teman-teman pulang kampung kalau memungkinkan. Dan satu hal lagi yang penting dalam legalisir ijazah dan transkrip nilai ini ya teman-teman, bahwa teman-teman harus menggunakan kertas F4 atau letter itu untuk dokumen legal. Kenapa? Karena kalau pengalaman aku pribadi ya, jadi di tempat aku tuh ijazahnya itu ukuran A4, sedangkan transkrip nilai aku tuh ukurannya F4. Jadi ketika aku fotokopi, mas fotokopi, mas-mas fotokopinya itu suka fotokopi itu berdasarkan dokumen aslinya gitu loh teman-teman. Jadi ijazahnya A4, jadi dia fotokopinya A4 gitu. Jadi teman-teman jangan kayak gitu, teman-teman harus prepare untuk ijazahnya dan transkripnya di fotokopi itu ukurannya harus F4 ya teman-teman. Ada juga sih sebagian instansi yang menerima nggak apa-apa, A4 juga nggak apa-apa kayak gitu. Cuma kan kita lebih baik jaga-jaga ya teman-teman, bahwa kalau misalnya ternyata yang dibutuhkannya A4 kan bisa dipotong. Sedangkan kalau yang dibutuhkannya A4, kita fotokopinya legalisirnya itu A4, itu kan susah ya kali, mau ditambah kan nggak mungkin. Nah, gimana nih kalau teman-teman kemarin mendaftarnya pakai ijazah S1, padahal teman-teman sekarang sudah S2 atau S3 gitu, apakah perlu delegasi juga S2 dan S3-nya? Jawabannya nggak perlu ya teman-teman. Teman-teman cukup melegalisir ijazah sampai ijazah terakhir teman-teman ketika mendaftar di CPNS 2019 ini. Untuk dokumen kedua yang perlu teman-teman persiapkan adalah legalisir akreditasi universitas dan akreditasi prodi nih teman-teman. Legalisir ini sesuai dengan tahun lulusnya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman lulusnya 2016, itu akreditasinya masih B, ya teman-teman menggunakan legalisir akreditasi yang masih B itu teman-teman. Even sekarang sudah A akreditasinya yang terbaru, teman-teman tetap harus menggunakan akreditasi sesuai dengan tahun lulusan teman-teman. Walaupun ya ada sih teman-teman instansi yang membolehkan, nggak apa-apa teman-teman menggunakan akreditasi yang terbaru, ya itu juga beda-beda ya teman-teman. Cuma menurut aku ya paling aman adalah sesuai dengan tahun lulusan teman-teman. Berkas yang ketiga yang perlu teman-teman persiapkan adalah legalisir KTP dan KK.
By the way teman-teman, ada juga sih instansi yang meminta bentuknya itu nggak usah legalisir, fotokopian aja cukup, ya itu nggak apa-apa. Kalau di instansi aku mintanya kebetulan legalisir KTP dan KK, dan KTP-nya itu harus diperbesar 200%. Kalau teman-teman mau sih namanya persiapan berjaga-jaga, teman-teman legalisir aja ukuran normal ke Disduk Capil ya. Untuk dokumen yang keempat yang perlu teman-teman persiapkan adalah foto, pas foto ukuran 4x6, itu backgroundnya warna merah. Itu kebutuhannya tergantung instansi teman-teman ya, ada yang minta 8, ada yang minta lebih atau bisa kurang, tergantung instansi teman-teman. Dan itu kualitasnya harus yang terbaik ya teman-teman, dan pas teman-teman foto itu harus menggunakan pakaiannya resmi. Nah, untuk dokumen yang kelima sampai seterusnya ini adalah dokumen yang perlu teman persiapkan. Tapi aku saranin dokumen ini teman-teman persiapkannya nanti aja setelah pengumuman resmi dari instansi teman-teman sudah keluar. Dokumen yang kelima adalah SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Surat Keterangan Catatan Kepolisian ini teman-teman harus buatnya itu di Polres ya, nggak boleh di Polsek, karena biasanya semua aturan untuk semua instansi adalah harus di Polres. Aku nggak tahu kenapa, itu masa berlakunya kan 6 bulan. Kenapa aku menyarankan buat SKCK-nya setelah pengumuman? Karena untuk di kolom keterangan kebutuhan pembuatan SKCK itu masing-masing beda instansi teman-teman. Jadi ada yang minta sebagai usul penetapan NIP, ada yang sebagai kelengkapan pemberkasan CPNS, ada yang sebagai pemberkasan CPNS saja, kayak gitu teman-teman. Jadi saran aku jangan dulu teman-teman buat sekarang, nanti aja setelah pengumuman resmi keluar dari instansi teman-teman daftar. Untuk pengalaman pribadi aku, waktu aku bikin SKCK itu kebetulan aku bikinnya hari ini pengumuman, besoknya aku langsung bikin SKCK. Dan itu aku tuh bikinnya kan jam 6 aku udah sampai sana, walaupun buka pelayanan itu jam setengah 8, karena jam 7 sampai setengah 8 nya itu apel. Kebetulan waktu aku bikin itu aku kan selesainya sekitar jam 8 lebih gitu teman-teman. Dan disitu ada banyak loh teman-teman, gak cuma 1-2, mungkin ada 5 orang yang kebetulan udah bikin SKCK duluan. Kenapa? Mungkin mereka terlalu excited, mungkin mereka juga baca-baca di mana atau lihat di YouTube juga ya dokumen persiapan apa aja nih. Nah mungkin teman-teman ini sudah semangat bikin SKCK duluan, padahal teman-teman ini belum tahu di kolom keterangannya itu mau diisi apa. Jadi mereka cuma ya kira-kira inilah sesuai dengan ini sebelumnya, keterangan sebelumnya kayak gitu. Itu lama banget teman-teman mereka berdebat, karena dari pihak kepolisiannya itu mereka beralasan karena belangko SKCK itu sedikit, jadi harus efisien mungkin menggunakan. Sedangkan dari teman-teman yang salah ini meminta seperti itu karena mereka udah konsul ke BKD harus diganti. Finally setelah perdebatan lama gitu akhirnya diganti dong, tapi itu waktunya lama banget, jadi kayak wasting time gitu loh teman-teman. Yang tadinya teman-teman udah kesana sebulan sebelumnya mungkin, terus harus kesana lagi, debat dulu lagi, dan itu nggak diganti belakangnya teman-teman, kayak dihapus gitu loh, diperbaiki kayak gitu. Cuma kan jadi gimana ya, kayak nggak efisien gitu kan kalau salah. Jadi menurut aku sih jangan dulu dibuat. Dokumen selanjutnya adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Kalau surat keterangan sehat jasmani ini biasanya tinggi badan, berat badan, terus tekanan darah juga, dan lain-lain sebagainya. Kalau surat keterangan sehat rohani itu biasanya tentang kepribadian kita teman-teman. Jadi waktu itu sih ya kalau aku pribadi tesnya dikasih soal gitu 100 soal, aku suruh jawab. Itu banyak banget pertanyaannya tentang kepribadian kita. Dan setelah itu kita ada wawancara juga sama dokter spesialis kejiwaan. Jadi setelah itu kita baru dapat gitu kan surat keterangan sehat jasmani dan rohaninya. Ada juga sih yang ini yang membutuhkan surat keterangan tidak buta warna, cuma kayaknya itu nggak semua instansi atau nggak semua jabatan membutuhkan itu. Biasanya sih yang butuh untuk jabatan kesehatan, cuma nggak tahu juga nih teman-teman kalau sekarang mungkin dibutuhkan semuanya atau enggak, aku juga nggak tahu. Nanti teman-teman bisa lihat setelah pengumuman resmi aja ya.
Surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini harus dilakukan oleh dokter PNS atau dokter yang bernip nih teman-teman. Jadi teman-teman nggak boleh nih ke asal aja ke dokter mana, walaupun padahal itu dokter belum PNS kayak gitu tuh nggak diterima teman-teman, harusnya sudah PNS. Ada yang nanya ke aku, Kak boleh nggak sih aku tes sehat jasmaninya itu di puskesmas aja, kan di puskesmas dokternya PNS gitu. Aku jawab, iya boleh, nggak apa-apa. Tapi menurut aku kayak gini teman-teman, teman-teman kan minta surat keterangan jasmaninya di puskesmas nih. Lah, padahal di puskesmas itu nggak ada dokter spesialis jiwa, yang ada itu cuma di rumah sakit. Dan nggak semua rumah sakit daerah itu juga ada dokter spesialis jiwa nih teman-teman. Kayak di daerah aku, kabupaten aku tuh kebetulan nggak ada, jadi aku harus ke kabupaten sebelah. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman tesnya di puskesmas, terus teman-teman setelah ke puskesmas teman-teman harus ke rumah sakit, kan gak efisien. Mending langsung aja ke rumah sakit, ada dokter umumnya, ada dokter jiwanya, ada, kan lebih efisien. Menurut aku kayak gitu. Untuk berkas yang selanjutnya adalah surat keterangan bebas narkoba nih teman-teman. Nah, surat keterangan ini juga hanya boleh dilakukan di lab yang ditunjuk instansi, atau biasanya nggak apa-apa di mana aja asalkan rumah sakit atau lab dari pemerintah. Jadi yang atasnya itu juga PNS yang bernip. Pas melakukan tes lab anti narkoba ini teman-teman, nanti teman-teman diambil urinnya. Dan ini saran dari BKD tempat aku daftar, juga teman-teman aku yang kesehatan, teman-teman 1 hari sebelum teman-teman melakukan tes lab ini, teman-teman disarankan untuk tidak meminum obat apapun. Misalnya teman-teman sedang flu, teman-teman dihentikan dulu obatnya sehari sebelum teman-teman mengikuti tes, karena itu berpengaruh teman-teman, ternyata karena ada kandungan di dalam obat itu yang nanti bisa terdeteksi sebagai psikotropika. Jadi aku saranin teman-teman jangan dihentikan dulu minum obatnya ketika teman-teman sudah mau mengikuti uji lab bebas narkoba ini. Untuk dokumen selanjutnya adalah surat lamaran. Nah, untuk surat lamaran ini biasanya masing-masing instansi nanti akan memberikan format dan keterangannya itu beda-beda. Ada yang minta untuk ditulis tangan, ada yang minta untuk diketik. Jadi teman-teman harus menunggu nanti pengumumannya keluar. Berkas selanjutnya adalah DRH atau daftar riwayat hidup. Ini biasanya di website SSCN, websitenya BKD, ini nanti keluar di teman-teman yang lulus. Jadi teman-teman tinggal udut aja terus diisi. Ada yang minta instansinya diketik, ada juga yang ditulis tangan. Nanti juga teman-teman hanya boleh menyiapkan ini setelah pengumumannya keluar ya. Dan yang terakhir adalah dokumen-dokumen masing-masing dari instansi yang teman-teman minta. Ada yang biasanya kementerian atau lembaga yang meminta sertifikat TOEFL atau IELTS. Ada yang buat guru biasanya minta untuk yang bersedik untuk mengumpulkan serdik. Ada juga yang minta surat pernyataan tidak mengajukan pindah selama 10 tahun. Kemudian ada lagi lain-lain yang masing-masing instansi itu beda-beda. Jadi teman-teman untuk mempersiapkan dokumen nomor 5 sampai terakhir ini hanya bisa dikerjakan ketika teman-teman sudah melihat pengumuman resmi dari instansi yang teman-teman lamar. Tahap pemberkasan ini adalah merupakan tahapan yang sangat penting ya teman-teman. Jadi teman-teman kemarin udah berjuang nih, teman-teman tinggal menata dokumennya, harus teman-teman prepare seteliti mungkin, sebaik mungkin. Kalau misalnya kayak fotonya itu harus yang kualitasnya terbaik, terus harus foto terbaru, teman-teman pakai baju resmi kayak gitu, pokoknya yang terbaik yang menurut versi teman-teman. Terus untuk yang berlegalisir itu tuh harus tanda tangannya itu harus cap basah, jangan scanan, dan capnya itu juga harus cap basah, jangan scanan. Dan pokoknya hal-hal yang terbaik yang teman-teman bisa lakukan untuk pemberkasan ini sesuai dengan keterangan dari instansi yang teman-teman lamar. Untuk tes bebas narkoba, kemudian ada sehat jasmani dan rohani, itu teman-teman bisa mulai survei dari sekarang, kira-kira mana aja nih rumah sakit yang ada lab bisa ngecek bebas narkobanya, yang ada
tes kejiwaannya, karena nggak semua rumah sakit itu ada ini ya, ada dokter jiwa maupun labnya. Jadi biar teman-teman tuh efisien gitu loh. Jadi di satu rumah sakit ya, rumah sakit itu aja teman-teman dalam sehari itu tuh bisa tercapai semua persyaratan dari teman-teman gitu. Atau teman-teman bisa mencari juga yang paling dekat atau yang termurah. Kalau yang termurah tapi jauh juga ya jangan, pokoknya yang seefisien mungkin lah teman-teman. Mungkin sekian aja yang bisa aku sampaikan. Semoga berkas-berkas yang teman-teman kumpulkan itu tidak beda jauh ya dari rekrutmen CPNS 2018, sehingga teman-teman bisa ada gambaran dan juga bisa prepare dari sekarang. Congratulations sekali lagi buat teman-teman yang insya Allah melanjutkan ke tahap pemberkasan ya. Semoga teman-teman mendapatkan kelancaran, dimudahkan dalam pemberkasan sampai mendapatkan NIP. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.